Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu Biasa ke-18. Saya mengajak saudara-saudari untuk bersaat hening untuk merayakan cinta Allah. Saat hening dimulai. Saat hening cukup. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Biasa 18 dengan tema ibadah kita adalah diberi untuk memberi. Hari ini kita akan bersama-sama untuk datang menyembah kepada Tuhan dan masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan penuh sukacita. Syukur kepada Allah. Mari kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan dengan melalui kidung jemaat 295 bait 1, 2, dan 3.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Dan ada pada saudara. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudaraku yang terkasih, memberi lebih berarti daripada menerima. Manusia perlu belajar menghayati bahwa kasih Allah atau pemberian Allah itu membuahkan berkat dalam kehidupan kita, sehingga mendorong kita untuk juga berbelas kasih, peduli terhadap sesama. Alkitab menunjukkan 3 hal yang membuat seseorang mengalami belas kasih Allah, sehingga dapat berbagi kepada sesama. Mari kita rayakan cinta kasih Tuhan Yesus melalui pujian Kidung Jemaat 424, bait pertama dan kedua. Yesus menginginkan daku. Saudara-saudara, saat ini kita akan menerima firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya mari kita satukan dalam hati kita untuk bersama-sama menyiapkan diri dalam menerima firman. Terima kasih Tuhan, pada pagi yang indah ini Engkau telah memberi keselamatan di dalam perjalanan kami dari rumah kami masing-masing hingga tempat ibadah ini dengan selamat atas penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini kiranya saudara-saudara kami yang saat ini masih di dalam perjalanan, kiranya Tuhan tuntun dan Tuhan berkati. Dan saat ini yang menjalankan ibadah di rumah, kiranya Tuhan juga memberikan berkat
kepada saudara-saudara. Pada saat ini juga kami pohon ampun di dalam perjalanan hidup kami, minggu yang telah kami tempuh di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya awal dari minggu sampai hari ini, kiranya banyak noda, banyak kekurangan. Namun kami percaya bahwa Tuhan tidak akan menulis dan mencatat di dalam segala kekurangan kami, karena kebersarahan kami kepadamu. Untuk itu Tuhan, ampuni segala dosa dan kekurangan kami, sehingga pada saat ini kami akan siap menerima apa yang menjadi firman-Mu. Kiranya firman yang Tuhan berikan pada pagi hari ini sebagai perjalanan hidup kami dalam minggu yang akan kami lampaui sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Untuk itu Tuhan, lengkapi dari pikiran dan jiwa kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk pembacaan sabda Tuhan dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Piel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Piel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul atau tema pada ibadah pagi hari ini yaitu diberi
untuk memberi. Kita akan bertanya, jika saudara-saudara diminta untuk memilih secara jujur, mana yang saudara-saudara pilih? Kira-kira memberi atau menerima? Memberi atau menerima kalau secara jujur? Pekewoh mau jawab memberi, menerima. Melayani atau dilayani? Pilih. Melayani atau dilayani? Kalau tidak salah, secara acak, kebanyakan orang itu akan memilih diberi dan dilayani. Fenomena yang muncul apa Bapak Ibu? Ketika pemerintah memberikan bantuan, banyak yang menginginkan untuk diberi, menginginkan untuk dilayani, sehingga muncullah fenomena pro dan kontra. Mengapa aku tidak diberi? Mengapa aku tidak dilayani? Tapi kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dari bangun tidur sampai nanti malam makan terus tidur, seumpamanya itu kita dilayani 24 jam. Diberi makan atau dilayani 24 jam. Kira-kira risih atau tidak itu dipraktekkan. Bangun tidur seperti anak kecil yang sudah sepuh, sudah tanggung, sudah itu diraupi, dimandikan dan lain-lainnya. Setelah itu didulang, setelah itu ya dan lain-lain sampai kira-kira sampai tidur nanti dilayani. Kira-kira mungkinkah itu terjadi dalam kehidupan kita? Inilah yang kita pikirkan. Panggilan kita sebagai orang yang beriman adalah memberi dan melayani. Sejak kemarin didengungkan begitu. Dengan memberi dan melayani pada sesama, hidup itu akan menjadi berarti, punya arti, punya makna, karena dibutuhkan oleh orang lain. Biasanya di dalam kehidupan sosial, Bapak Ibu akan merasakan bangga, senang, karena kehidupan Bapak Ibu di dalam sosial itu dimintai pertimbangan, dimintai solusi, dimintai segala sesuatu yang orang lain merasa ribet. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan. Kita yang tidak terbebani akan memberikan dengan sesuatu yang ikhlas kepada mereka. Tapi kadang-kadang kita merasa terbebani bagi orang lain. Begitu saja. Jadi ada orang datang aja sudah diterka, wah ini nanti mesti, ini nanti mesti. Nah ini dianggap kedatangan mereka itu membebani di dalam kehidupan dari diri mereka. Jika kita menghayati dan merasakan dengan sungguh-sungguh, sebenarnya hal ini akan mengubah hidup kita untuk berbagi, untuk peduli, mendengar pada sesama. Agar apa? Agar mereka itu pun merasakan anugerah Tuhan. Jadi anugerah Tuhan tidak hanya untuk kita, tapi untuk mereka juga. Ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita ada 3 hal yang perlu dan harus dialami oleh seseorang untuk merasakan belas
kasih Tuhan yang akan mendorong kita untuk hidup peduli dan berbagi dengan sesama. Ada 3 hal. Yang pertama adalah bahwa kita itu sadar akan keterbatasan diri. Sadar akan keterbatasan diri. Kalau orang menyebut manusia itu selain hidup individu juga harus hidup secara sosial. Karena apa? Karena keterbatasan diri. Orang kadang-kadang merasakan bahwa semua yang ada pada dirinya adalah merupakan perjuangan kehidupan mereka, merupakan hasil keringat mereka, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah yang mengawali sebuah kesombongan. Mengapa terjadi kesombongan? Karena saya sebutkan tadi, semuanya dianggap hasilnya sendiri. Sehingga segala miliknya itu adalah hasil dari mereka. Sehingga Tuhan tersisihkan. Jadi dianggapnya Tuhan itu malah tidak ikut campur tangan di dalam kehidupan. Tuhan tidak memberikan sesuatu pada mereka. Jadi semua adalah ini. Kehidupan semacam ini cenderung akan meremehkan kepada kehidupan orang lain. Cenderung egois, individualistis. Jadi orang lain itu dianggap tidak apa-apa, bukan apa-apa. Kalau kita hidup bersama dengan kesombongan, atau kita hidup bersama-sama orang yang menonjolkan kesombongan, kita akan mungkin merasakan hidup ini enak atau tidak. Enak menghadapi orang yang semacam itu. Kadang-kadang kita juga cuek, tidak mau. Inilah orang yang cenderung meremehkan kehidupan orang lain. Orang ini dianggap nyeleneh. Hasil dari sana sini kok dianggap itu karya sendiri. Orang yang sombong tidak akan menghargai Tuhan. Juga tidak pernah berucap syukur kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu itu tadi karena individunya kuat, egonya kuat, semua adalah milik sendiri. Itu saja dengan Tuhan, apalagi dengan relasi atau berhubungan dengan kehidupan sesama. Bapak Ibu yang berbahagia, segala rencana Yakub tidak membuatnya tenang. Ketakutan masih melanda dirinya, ia sadar akan kelemahan dirinya. Ketika Yakub bergumul dengan seseorang, maka Yakub bergumul dengan kekuatan atau sekuat tenaganya. Sampai pada fajar menyingsing. Jadi dari semalam ia bergulat. Dia mengandalkan kekuatannya, yaitu diri Yakub. Apa yang terjadi? Orang itu memukul pangkal paha sehingga paha Yakub terpelecok, pincang. Yakub tidak melepaskan orang itu sebelum dia memberkati Yakub. Yakub membutuhkan berkat. Inilah peristiwa penting di dalam kehidupan Yakub. Ia menyadari keterbatasan dirinya, sehingga ia mengalami ketakutan dan membutuhkan belas kasihan dari Tuhan. Lalu orang itu berkata kepada Yakub,
namamu tidak akan disebutkan lagi, Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Lalu diberkatilah Yakub. Kesadaran akan kelemahan diri akan membuka mata untuk kehadiran Tuhan, termasuk hati Yakub. Di dalam kehidupan itu pun terjadi pada tidak Yakub saja, kepada diri kita. Dengan kunci kerendahan hati adalah kesadaran akan kekurangan dan keterbatasan kita. Tanpa kerendahan hati, kita tidak akan merasakan bahwa Tuhan itu hadir di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam jemaat. Inilah kuncinya kerendahan hati. Lalu yang kedua, Bapak dan saudara-saudara, yaitu mengalami kasih Allah. Dalam firman, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Itulah teriakan sukacita dan syukur Yakub yang luar biasa setelah bergumul dengan Allah dan masih hidup. Yakub mengalami kasih Allah. Saat itu ada pemahaman bahwa seseorang yang melihat Allah itu pasti mati. Waktu dulu orang yang melihat Allah itu pasti mati karena ketakutan. Namun apa yang terjadi ketika hati seseorang sudah tersentuh oleh kasih Allah, akan terjadi pembaharuan hidup. Orang itu hanya akan mengalami kasih Allah jika ia merendahkan diri. Itulah kuncinya. Hal itu hanya terjadi jika seseorang merendahkan diri dan menyadari akan keterbatasannya, akan menyadari kekelemahannya, dan akan menyadari ketidakberdayaannya. Inilah yang muncul di dalam diri supaya Tuhan ada di tengah kita. Kasih Allah akan dialami oleh setiap orang dengan rendah hati dan datang kepada Tuhan sebagaimana dikatakan oleh pemazmur demikian. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun akan menjadi puas dengan rupamu. Bisa dibaca lewat Mazmur 17 ayat 15. Marilah kita membangun perjumpaan dengan Tuhan pada setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu. Kita kembali membangun perjumpaan kita setiap saat, setiap hari, setiap waktu. Dengan demikian, kita akan merasakan dan mengalami kasih Allah itu yang akan mengubah hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah panggilan untuk memberi. Panggilan untuk memberi seperti kata pembuka tadi. Diberi atau memberi. Tapi kuncinya adalah bagaimana? Ada panggilan untuk memberi. Kalau ada orang yang meninggal, biasanya yang ditanyakan atau yang disesali di dalam kepergiannya itu biasanya suka memberi atau tidak suka memberi, suka menerima atau tidak suka menerima. Di dalam kita melayat kadang-kadang itulah yang kita rembuk. Orang itu, kalau keluarga, kalau kita semuanya akan mengenang pada
seseorang yang kembali menghadap Tuhan, biasanya kita akan mengenang tentang kebaikan di dalam kehidupannya, baik di dalam keluarga, dalam bermasyarakat. Orang yang suka melayani atau yang maunya dilayani, jelas orang yang suka memberi, berbagi, dan melayani itu artinya hidup orang yang suka memberi dan melayani itu akan menjadi berkat. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mau memberi, mau berbagi, dan mau peduli kepada sesama. Semua itu dilakukan bukan supaya melainkan karena. Jadi kalau kita memberi kepada seorang itu bukan supaya, tetapi karena titik-titik. Jadi kalau memberi itu bukan saya dapat diberi, bukan saya supaya orang dan lain-lain. Tapi keterusannya waktu kita memberi, waktu kita peduli itu, yaitu terusan kalimatnya karena. Kira-kira apa maksudnya? Kalau kita memberi supaya, itu berarti ada pamrih. Dulu pernah saya katakan di sini, hati-hati waktu memberi, waktu mendapat, waktu memberi. Kadang-kadang orang waktu memberi akan mencatat bahwa itu sebuah hutang. Itulah manusia. Ya, kita praktekkan dalam kehidupan harian aja. Memberi sesuatu A, B, C, D, kadang-kadang tidak lepas dari pikiran kita bahwa itu sebuah catatan hutang. Sehingga kalau nanti kita ada yang punya kerja, malik-malik buku, kita lihat. Ya, itulah yang terjadi. Bapak Ibu, saudara yang berbahagia, namun jika kita memberi sesuatu itu dengan kata karena, segala yang kita lakukan adalah akibat dari kasih Tuhan. Saya memberi karena kaya berkelimpahan, kaya kembalikan kepada Tuhan. Tuhan memberikan berkat luar biasa karena ini dan karena. Inilah yang terjadi. Jadi itulah bukan supaya, tetapi karena. Pemberian Allah yang demikian itulah yang memanggil kita untuk melayani sesama. Saudara-saudara yang berbahagia, masalah memberi sering terkendala dengan kata orang modal. Untuk memberi sering kita dengan alasan nanti saja kalau sudah punya atau kaya. Ada yang berkata untuk diri sendiri saja tidak cukup. Mengapa harus memberi kepada orang lain? Tuhan memanggil kita untuk memberi tidak menunggu kita cukup atau kaya dulu, tetapi bagaimana keinginan tekad kita untuk memberikan sesuatu yang ada pada kita, kepada sesama, pada orang lain. Karena semuanya adalah itu berkat dari Tuhan. Bayangkan air yang memancar dari atas, kalau Anda bendung, air itu tidak bisa mengalir ke sesuatu. Akhirnya apa yang terjadi? Air yang mengalir dari atas tadi hanya cukup di situ terus, tidak mau tambah. Lain dengan air yang mengalir dari atas, itu Bapak Ibu alirkan, Bapak Ibu akan tidak kehabisan. Namun air itu terus menerus akan hadir dan datang, sehingga anugerah Tuhan akan bisa tersalurkan kepada sesama. Marilah kita itu memberi karena kita telah diberi.
Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya kalau kita menyadari kelemahan dan keterbatasan diri, kita akan bisa datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Perjumpaan dengan Tuhan akan membuat kita mengalami kasih Allah, dan itulah berkat luar biasa yang dapat dirasakan. Itu semua akan mengubah hidup kita. Untuk itu, besok Minggu, Bapak Ibu akan diundang, diberi oleh Tuhan berkat lewat roti dan anggur. Silakan dalam minggu ini, Bapak Ibu persiapkan diri. Renungkan dalam hati, apa yang diberikan Tuhan, mungkinkah, bisakah kita berikan itu semua kepada orang lain. Roti dan anggur merupakan berkat yang diturunkan dari Tuhan. Hanya kita bendung sendiri, mungkinkah bisa kita berikan kepada sesama. Akhirnya Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita adakan saat teduh. Dipersilahkan. Kita teruskan di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberikan firman yang indah pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan ini. Sehingga kita semua diberikan berkat, hikmat, dan kecukupan, kesehatan, serta kemampuan untuk bersekutu di dalam ibadah yang indah ini. Dan kita dimampukan untuk hidup berbagi kepada sesama. Tuhan, pada pagi hari ini, kami teringat pada saudara-saudara kami yang saat ini belum sempat bersama kami. Mungkin karena usia, mungkin karena kesehatan, dan mereka, saudara-saudara kami, akan beribadat tidak di tempat ini, namun akan beribadat dengan keluarga. Kiranya Tuhan berkati mereka, beri mereka sebuah kecerahan dan kerendahan hati untuk bersama berbagi di dalam kehidupan ini. Pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini yang telah lanjut usia, yang sakit. Kiranya Tuhan beri kesehatan. Kami berdoa untuk saudara kami, untuk kesembuhan Ibu Partini Suyut, Ibu Rini, Ibu Purwaningsih, Bapak Sriono, Bapak Yakub. Dan untuk wilayah Tangin kiranya Bapak Sumati, Ibu Sumati, dan Ibu Harti. Dan untuk wilayah Gesi kiranya Bapak Prabowo, Ibu Tasmin, Ibu Eni, dan untuk wilayah Bibis, Ibu Maria, Ibu Ginem, dan Ibu Tiro. Itu semua kami serahkan di tangan-Mu. Tidak ada yang mustahil. Tuhan menjadikan kesembuhan bagi mereka. Lewat tangan-tangan Tuhan yang Tuhan mampukan dari para dokter, para juru rawat, dan saudara-saudara yang mereka memberi bantuan di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan mampukan, untuk Tuhan beri kekuatan, sehingga saudara kami dapat segera sembuh. Bapa Surgawi, kiranya Tuhan menuntun dalam kehidupan kami, dan Tuhan memberkati kami. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini di dalam kesulitan ekonomi, di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, agar dia atau Tuhan mampukan untuk mengembangkan kreativitasnya
mengembangkan keterampilannya untuk mendapatkan sesuatu pekerjaan, mendapatkan sesuatu hal yang saat ini belum dicetuskan oleh orang, sehingga saat ini mereka tidak bergantung saja kepada kehidupan untuk diberi, namun juga dapat memberi. Tuhan, kami juga mohon kiranya Tuhan memperbarui dalam kehidupan dan kemampuan masyarakat dan pemerintah Indonesia, terutama untuk saudara-saudara kami yang saat ini terbebani mendidik anak-anaknya di rumah. Kiranya mendapatkan kesabaran, kekuatan. Kiranya Tuhan memampukan sehingga apa yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat antara hubungan keluarga bisa terjalin erat karena hal-hal adanya COVID-19 ini. Tuhan, pada saat ini juga kiranya Tuhan mampukan pada kami untuk memiliki pola hidup yang baru, yang menuju pada normal, yaitu pola hidup yang sehat, pola hidup yang bersih, pola hidup yang hemat, penuh cinta kasih kepada sesama dan kepada alam yang merupakan ciptaan Tuhan. Sehingga pada kehidupan yang baru ini menjadikan kehidupan yang penuh kesehatan, kebersihan, ketertiban, aman, dan damai atas berkat Tuhan. Tuhan, mohon kiranya Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk melakukan firman ini menjadi berkat yang berbuah, bukan dari diri kita masing-masing, tapi berkat dari Tuhan yang terlimpah untuk orang lain. Tuhan, banyak hal-hal yang mestinya kami haturkan di hadapan. Namun Tuhan akan melengkapi segala kekurangan di dalam kehidupan ini. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk dimohon berdiri. Mari kita nyatakan di dalam iman rasuli. Sebagai pernyataan akan pengakuan iman kita, mari kita letakkan telapak tangan kanan kita pada dada kiri atas serta nyatakan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang-orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Cuma dimohon duduk kembali. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya untuk kita mengaturkan persembahan bagi Tuhan. Marilah kita aturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan, dan dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita, yang terambil dari 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-14, yang demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita nyatakan dengan kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 425,
bait 1 dan 3. Berkumandang suara dari seberang. Kita satukan hati dalam doa kami antarkan. Tuhan Bapa Surgawi, Allah Maha Kasih, Allah sumber hidup dan kehidupan kami yang kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami merasakan berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami di hari-hari yang telah kami lewati. Di pagi yang indah ini, Tuhan juga telah mengizinkan kami untuk kami mengaturkan persembahan syukur kami atas berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan persembahan kami tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini, Tuhan sucikan sehingga boleh menjadi sarana untuk memperluas kerajaan-Mu dan boleh mencukupkan kebutuhan jemaat BDKJ Sidomoyo ini. Ajarlah kami Tuhan di lain waktu kami boleh mempersembahkan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya kami boleh mempersembahkan jiwa raga kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan bagi Tuhan. Tuhan berkati pula saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, berikan kesetiaan dan hanya melakukan kewajibannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami juga undur diri pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan, kiranya kami boleh selamat di rumah kami masing-masing, bertemu dengan keluarga dan melakukan kewajiban kami seperti sedia kala seperti sehari-hari. Tuhan, kami juga menyadari dalam kehidupan kami banyak dosa dan kesalahan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami juga akan mengakhiri doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kami ingatkan sebelum undur dari tempat ibadah ini, hari ini Bapak Ibu dipersilakan nanti untuk berhenti sejenak untuk diadakan penelitian, yaitu akan adanya perjamuan kudus. Untuk itu Bapak Ibu nanti akan mendapatkan pendadaran. Dan saya ingatkan juga hari ini Bapak Ibu belum atau tidak usah mengadakan
persembahan, namun persembahan pendadaran minggu yang akan datang, yaitu ada 3. Pertama persembahan pendadaran, yang kedua persembahan minggu, dan yang ketiga adalah persembahan perjamuan kudus. Marilah kita sebelum undur tempat ini, kita minta berkat Tuhan. Undurlah dari tempat ibadah ini dengan penuh sukacita dan semangat. Dengan belas kasih Tuhan akan mendatangkan berkat untuk kita bisa memberi. Marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.